used to want me. Won't let it go. Just let it be. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita bersama. Kemudian berselawat kita kepada pucuk pimpinan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya Faisal Adi Putra dalam materi penyelenggaraan jenazah untuk kelas 11 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah, untuk kesempatan kali ini Bapak berharap agar anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran dan bisa mendengarkan video ini dengan baik dan bisa memperdalam materinya tentang penyelenggaraan jenazah. Baiklah, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama itu menguraikan pengertian tentang penyelenggaraan jenazah. Yang kedua yaitu membaca dalil Al-Quran yang berkenaan tentang penyelenggaraan jenazah. Yang kita gunakan adalah Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kemudian menguraikan tahapan dalam proses penyelenggaraan jenazah. Kemudian adalah menguraikan tentang takziah dan ziarah kubur, serta yang terakhir adalah hikmah dari mempelajari penyelenggaraan jenazah, materi penyelenggaraan jenazah ini. Kemudian kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu pada materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian pengurusan jenazah. Artinya pengertian pengurusan jenazah ini adalah proses yang dilakukan oleh seorang muslim yang masih hidup terhadap muslim yang lain yang sudah meninggal. Jadi dalam penyelenggaraan jenazah ini merupakan kewajiban seorang muslim yang masih hidup terhadap muslim yang sudah meninggal. Kemudian dalil dalam kita melaksanakan penyelenggaraan jenazah ini adalah Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ya, mari sama-sama kita buka Qurannya dan kita dengarkan, dan kalau bisa diikuti ya bacaan yang Bapak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Kita ulangi sekali lagi ya untuk membacanya supaya lebih jelas dan lebih kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya kepada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Itulah dalil dari pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian untuk penyelenggaraan jenazah tersebut memiliki hukum, yakninya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah ini artinya jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan, maka kaum muslimin yang lain tidak terkena kewajiban ataupun dosa.
Namun sebaliknya, jika tidak ada satupun kaum muslimin yang menyelenggarakan, maka berdosa semua kaum muslimin yang berada di sekitar rumah atau tempat tinggal jenazah tersebut. Kemudian lanjut setelah hukum, kita masuk ke tahapan-tahapan yang akan kita lakukan dalam penyelenggaraan jenazah. Pertama adalah tahapan memandikan, kemudian mengkafani, yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Kita lanjut yang pertama, yaitu tentang memandikan. Dalam memandikan ini istilahnya sama halnya dengan membersihkan seluruh tubuh orang yang sudah meninggal agar bersih dari kotoran dan suci dari hadas kecil maupun besar. Dalam pelaksanaan ataupun pengerjaan yang memandikan ini, kita juga perlu melakukan dengan penuh kehati-hatian. Kemudian syarat jenazah yang dimandikan adalah yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Kemudian bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan bela agama. Jadi orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, melainkan dia dikuburkan dengan pakaiannya langsung dan langsung dikafani. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat orang yang memandikan. Jadi selain kita memahami syarat-syarat orang yang akan memandikan, tapi juga perlu paham syarat siapa yang berhak dan boleh memandikan. Pertama itu adalah muslim, berakal dan balik. Kemudian berniat memandikan jenazah. Dan selanjutnya kepribadiannya jujur dan soleh, terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Ini sekelamin sama dengan jenazah yang akan dimandikan. Kemudian yang terlebih dan terpenting dalam proses memandikan jenazah ini adalah syaratnya bagi seorang yang akan memandikan itu bisa menjaga aib, karena ketika memandikan jenazah aibnya tidak boleh diceritakan, tak boleh disebarkan kepada yang lain. Kemudian kita lanjut kepada tata cara dan bagaimana langkah-langkah dalam melaksanakan memandikan jenazah. Pertama adalah jenazah dibaringkan di tempat yang memiliki sandaran, dalam artian bagian kepala lebih tinggi daripada bagian kaki. Kemudian lanjut dengan mayat itu ditutup dengan kain atau yang bisa melindungi auratnya, sehingga tidak seluruh tubuhnya terbuka. Kemudian yang memandikan haruslah boleh memakai sarung tangan. Ini tujuannya untuk kehati-hatian, ya. Kemudian untuk memandikan mayat adalah air suci atau air yang bersih dan dicampur dengan wangi-wangian. Kemudian setelah itu langkahnya adalah berniat. Kemudian setelah berniat menyiramkan air ke seluruh badan secara merata, mulai dari kepala sampai ke kaki. Dan dalam menyiramkan ini tidak boleh secara langsung disiramkan, tetapi harus ditampung dengan tangan dalam proses penyiraman, sehingga air itu tidak langsung jatuh ke si mayat. Kemudian membersihkan bagian-bagian ataupun areal-areal tubuh yang lebih sulit. Kemudian selanjutnya membersihkan kotoran dan najis yang masih ada dalam anggota tubuhnya, seperti di dalam perut ataupun di telinga, lubang hidung, mulut, dan anusnya ataupun bagian-bagian kulit yang agak terlipat. Kemudian mewudukkan jenazah sebagaimana mewuduk orang yang masih hidup. Kemudian adalah terakhir disiram dengan air yang wangi-wangian. Itulah langkah-langkah dan tata cara dalam memandikan. Kita lanjut ke tahapan yang kedua adalah mengkafani. Mengkafani adalah menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup tubuhnya, walaupun sehelai kain, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kemudian lanjut untuk hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani adalah kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, serta dapat menutup seluruh tubuh. Kemudian yang selanjutnya kain kafan hendaklah berwarna putih. Itu sunnah, ya. Sunnahnya kain kafan hendaknya berwarna putih. Kemudian jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki disunahkan 3, bagi perempuan 5 lapis. Kemudian beberapa hal yang perlu perhatikan dalam mengkafani jenazah adalah kain kafan yang diperoleh dengan cara yang halal. Kemudian kain kafan hendaknya dipotong
secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian selanjutnya adalah tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah ini sama antara laki-laki dan perempuan, namun ada beberapa kain yang dibedakan. Seperti tadi ada yang 3 untuk laki-laki dan 5 untuk perempuan, itu dibedakan. Yang 3 untuk laki-laki ini adalah dua helai kain kafan yang lebar itu digunakan sebagai lapisan luar, sedangkan 1 helai lagi itu digunakan sebagai baju atau baju jubahnya sampai ke lutut minimal. Kemudian nanti ditutup. Dan sedangkan untuk perempuan itu memiliki 5 lapis, itu dirincikan seperti 2 untuk bagian luar atau bagian bawah yang agak lebar yang sangat daripada yang lain. Kemudian 1 helai untuk bajunya, 1 helai lagi untuk sarungnya bagi perempuan, dan yang kelima adalah untuk jilbab atau mukenahnya. Itu kenapa sebabnya 5 untuk perempuan. Dan tata caranya kita dalam pelaksanaan mengkafani jenazah itu bisa dilakukan dengan pertama menyusun tali pengikat sesuai dengan posisi di kepala, di dada, pinggang, lutut, dan di ujung kaki. Nah, lanjut. Yang selanjutnya adalah kita bentangkan kain kafannya. Setelah itu diselingi dengan kapas, serta lanjut dengan kain kafan yang kedua. Setelah itu kain sarung, kemudian baju, serta kerudungnya juga telah diposisikan di kepala. Jadi ketika nanti kafannya sudah selesai disiapkan, kita tinggal mengangkat mayatnya ke atas kafan yang sudah disiapkan. Setelah itu kafan itu ditutup dari secara berurutan, mulai dari yang lebih di dalam seperti baju, seperti sarung, seperti setelah itu kain lapis yang seperti, kemudian adalah jilbabnya, dan yang terakhir adalah 2 kain lapisan yang lebar tadi, itu digulung secara berlawanan arah, kemudian diikat secara kuat dan tidak longgar, sehingga nanti dalam pengangkatan tidak ada aurat mayat yang terlihat oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah mensolatkan. Dalam mensolatkan ini ada syarat-syarat jenazah itu disolatkan adalah yang pertama suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, kemudian seluruh bagian tubuhnya itu tidak ada lagi najis ataupun hadas. Kemudian jika jenazah laki-laki, posisi seorang imam yang akan menyolatkan itu adalah di setara ataupun sejajar dengan posisi kepala. Sedangkan untuk jenazah perempuan itu sejajar dengan pusarnya atau dengan perutnya. Jenazah ini diarahkan ataupun posisi jenazah adalah ke arah kiblat, sehingga dalam sholat kita tetap menghadap kiblat. Adalah mengangkat tangan setiap kali takbir, kemudian merendahkan suara bacaan atau disyirkan atau lunak pelan, serta bacaan sholat membaca ta'awuz terlebih dahulu sebelum memulai bacaan Al-Fatihah gitu kan. Kemudian disunahkan banyak jemaah, dalam artian minimal dalam mensolatkan ini terdapat 3 saf ya. Jika memungkinkan tempatnya lebih banyak lebih baik gitu. Kemudian rukun sholat jenazah adalah yang pertama, berniat berdiri bagi yang mampu, melakukan 4 kali takbir. Takbir pertama itu kita membaca Quran surah Al-Fatihah. Takbir kedua kita membaca salawat Nabi. Setelah takbir ketiga itu membaca doa untuk si mayat. Dan setelah takbir keempat itu kita membaca doa untuk seluruh kaum muslimin dan keluarga yang ditinggalkan. Dan terakhir adalah mengucapkan salam. Itu untuk proses pelaksanaan sholat jenazah. Jadi lebih diutamakan yang menyolatkan jenazah ini adalah anak dari jenazah yang meninggal, dalam arti sehingga doa ataupun bacaan yang dibacakan oleh seorang anak itu akan sampai dan terijabah kepada orang tua. Kemudian kita lanjutkan dengan menguburkan.
sunnah menyuburkan adalah yang pertama itu menyegerakan mengusung atau membawa jenazah ke tempat pemakamannya. Kemudian mengiringi, tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Ya, itu sunnahnya. Kemudian disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas. Kemudian lubang kubur yang dilengkapi liang lahat. Jadi ruang kuburnya harus memiliki liang lahat khusus untuk sebagai tempat untuk meletakkan mayat nanti. Kemudian disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki terlebih dahulu. Jadi dimulai secara bersamaan dan tidak usahakan ya jangan sampai terjadi dalam menguburkan ini ada jenazah yang jatuh, itu jangan. Dan cara menguburkannya adalah pertama jenazah diangkat untuk diletakkan di kubur, dilakukan secara perlahan. Ya, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan boleh melakukan dari arah kiblat. Kemudian di dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan. Jadi dia miringnya ke arah kanan atau ke arah kiblat dan menghadap kiblat. Kemudian pipi dan kaki jenazah sudah ditempatkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Jadi mayat tersebut ditutupi dengan dalam artian dibuka dan dilepas ikatannya tadi. Semua ikatan dilepas. Kemudian ketika mengangkat jenazah itu semuanya harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita ulangi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah atas tuntunan dan ajaran Rasulullah. Berarti itu bacaannya kita dalam mengangkat jenazah. Kemudian setelah itu jenazah diletakkan dalam liang lahat dan tali temali semuanya dilepas seperti yang disampaikan tadi, semua talinya dilepas. Kemudian setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun, ya, setelah diposisikan ditutup dengan papan, kemudian menimbun dengan tanah. Hendaklah meninggalkan makam kira-kira sejengkal, meninggikan ya, mereka meninggikan makam agak sejengkal sebagai tanda bahwa itu adalah sebuah makam. Kemudian taburi dengan bunga. Setelah itu penguburan diakhiri dengan doa yang isinya adalah memohon ampunan, rahmat, keselamatan dan keteguhan dalam menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir bagi jenazah nantinya. Kemudian selanjutnya adalah takziah, ya, takziah. Untuk penyelenggaraan sudah kita jelaskan tadi bahwasanya ada memandikan, mengafani, mensolatkan dan menguburkan. Selanjutnya adalah takziah. Takziah ini adalah mengunjungi ataupun menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikubur atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Jadi ketika ada orang yang meninggal, maka kita memiliki kewajiban untuk bertakziah ke sana. Dalam artian memberikan hiburan ataupun memberikan rasa bela sungkawa kita kepada keluarga orang yang meninggal. Kemudian hukum takziah ini adalah sunnah, menjadi wajib apabila tidak ada yang mengurus jenazah. Jadi tujuan takziah ini adalah memberikan bantuan moral dan material untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Kemudian menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga sabar dan tabah. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah, dilimpahkan segala rahmat, mendapat nikmat kubur. Kemudian menjadikan takziah ini sebagai media introspeksi diri bagi kita, sehingga kita merasa sadar bahwasanya ini merupakan peristiwa yang akan kita jumpai nanti. Kemudian lanjut adalah ziarah kubur, ya. Ziarah kubur artinya adalah setiap muslim adanya berkunjung ke pemakaman atau kubur seseorang yang sudah meninggal dengan tujuan hanya untuk membersihkan, kemudian tujuannya untuk mendoakan si penghuni kubur, dan kita tidak boleh meminta apapun ataupun keselamatan perlindungan kepada kubur, itu tidak boleh, itu syirik jadinya.
Kemudian setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan dan mendoakan ahli kubur saja. Jadi adab yang perlu kita perhatikan ketika ziarah kubur adalah pertama berniat ikhlas karena Allah, kedua mengucapkan salam kepada penghuni kubur, yang selanjutnya berdoa untuk keselamatan si mayat dan menghadap kiblat. Tidak boleh berlari-lari di area pemakaman ataupun di atas kubur. Kemudian tidak boleh duduk atau menginjak makam atau kuburan tadi. Kemudian tidak boleh meminta perlindungan kepada kubur seperti yang disampaikan, itu akan menimbulkan suatu kesirikan. Dan tidak boleh berbicara kotor ketika berada di kubur. Kemudian manfaat kita mempelajari penyelenggaraan jenazah ini adalah yang pertama itu sebagai media mengingatkan diri sendiri bahwa suatu saat diri nanti akan dijemput kematian. Kemudian agar tidak sombong menolak kebenaran. Yang keempat, membiasakan meneteskan air mata karena hidupnya banyak khilaf dan salah. Serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilaku yang pelakunya di akhirat kelak. Jadi seorang yang berbuat baik di dunia saat ini maka akan dapatkan balasan nantinya. Kemudian itulah inti dari materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita simpulkan bahwasanya penyelenggaraan jenazah ini merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim pada suatu wilayah, ya, diwajibkan kepada setiap muslim yang merupakan mengandung hukum fardu kifayah. Dalam artian kewajiban ini akan terputus atau terlepas ketika ada satu orang ataupun beberapa orang menyelenggarakan. Namun akan menjadi wajib dan akan menjadi dosa besar bagi orang yang tidak menyelenggarakan apabila tidak ada satu orang pun yang menyelenggarakan jenazah ini. Mungkin itu saja intinya dalam proses penyelenggaraan jenazah ini. Kita yang menyelenggarakan dan kita yang berkunjung jika ada orang yang meninggal, maka adalah media untuk kita mengintrospeksi diri agar lebih baik lagi. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat untuk orang lebih banyak lagi. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.